Kita kagum dalam hal ini, terlepas dari sepakat tidak sepakat, saya kagum kepada kawan-kawan dari Jamaah Tabligh. Mereka undang kita, mereka jemput kita, mereka datang ke tempat kita. Yang luar biasanya, adakah kita mau menjadi bahagian dari korban provokasi iblis tersebut? Makanya di dalam Islam, kelompok yang selamat dari 73 itu kata Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu serangkaian, tidak bisa dipisah. Tapi sekarang kita memisah-misah. Ada yang Ahlus Sunnah tapi tidak Jamaah, ada yang Ahlul Jamaah tapi tidak Sunnah. Maka kalau kita ingin menciptakan kenyamanan, buka ruang untuk semua orang merasa disambut di dalam. Jangan buat pagar, hanya kelompok kami yang boleh masuk, yang lain tidak. Maka akan terjadi kisruh-kisruh seperti itu. Jadikan masjid menjadi fasilitator. Maka jangan kita tuduh orang yang mendemo masjid karena mereka ingin berkuasa, karena uang di masjid itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه واتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dapat berhadir malam ini melanjutkan kajian dan pengajian kita masih di dalam persoalan akidah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala menjelaskan sejarah yang terjadi pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah beliau meninggal dunia, berkembanglah ilmu sihir, yang ilmu sihir ini disusuhkan oleh iblis di antara ayat-ayat kitab yang Allah turunkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Berkembanglah sihir. Mempraktekkan sihir menyebabkan kufur, itu sudah pasti satu hal. Tapi lanjutan ayat ini pada bahagian akhir ada sebuah penegasan yang menjadi bahan kajian kita di malam ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa yata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Diulang lagi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka yang hidup setelah Nabi Sulaiman meninggal ini belajar kepada Harut dan Marut. Apa pelajarannya? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sesuatu yang dapat menyebabkan perceraian antara seorang suami dengan istrinya.
suami istri bercerai. Yang menariknya adalah ketika Allah Ta'ala menjelaskan kasus ayat ini, ketika para ulama menjelaskan ayat ini, keluarlah sebuah istilah yang namanya tahrish. Tahrish itu dalam bahasa Indonesia kita sebut provokasi. Memprovokasi seseorang untuk membenci saudaranya. Puncak provokasi ini adalah ketika mampu memprovokasi pasangan suami istri yang damai agar terjadi perceraian. Maka di dalam riwayat, inna iblisa, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma. Iblis itu menempatkan arasnya di atas air. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa keturunan-keturunan iblis, jin-jin itu di waktu malam istirahatnya di genangan-genangan air. Makanya kita dilarang meludah sembarangan, membuang sesuatu sembarangan ke dalam air yang tergenang di waktu malam. Sampai orang-orang tua kita di masa lalu, begitu matahari terbenam, menjelang terbenam, semua wadah tempat air itu ditutup, sumur ditutup. Dulu karena rumahnya rumah Aceh, ada tangga di depan, kemudian ada bak air untuk cuci kaki. Bak air itu ditutup. Kalau nggak ada bak air, maka ada tempat penampungan air yang mereknya merek internasional, Gucci namanya, merek internasional itu sangat mewah, Gucci original. Gucci itu ditutup. Kenapa? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Karena di waktu malam iblis, setan, jin ya'wa ilaihi. Mereka istirahat pada genangan air. Kalau harus melakukan sesuatu yang tidak baik, meludah, buang air kecil, buang air besar, membuang sampah, maka ucapkan a'udzubillah agar tidak diganggu oleh jin. Summa yab'atsu sarayahu fa'aqrabuhum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Setelah ia bangun mahligainya di atas air, dikirimkanlah tentara-tentaranya ke berbagai pelosok. Yab'atsu sarayahu. Di antara tentara ini yang paling dekat kedudukannya dengan iblis sang penguasa adalah a'dhamuhum fitnatan, yang dapat menimbulkan fitnah yang paling besar. Dikirimkan tentaranya untuk ekspedisi melakukan tugas-tugasnya. Qala, maka Rasulullah katakan, fayatihi ahaduhum. Setelah dikirimkan tentara-tentaranya, datanglah salah seorang di antara tentara iblis ini melapor. Fayaqulu, apa laporannya? Fa'altu kadza wa kadza. Saya sudah berbuat kerusakan begini-begini. Mulailah kerusakan dari dua orang bertengkar, mulai kerusakan dari orang yang taat berbuat maksiat. Ada pertengkaran, ada perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Ada orang yang meninggalkan sholat. Fayaqulu, apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an. Kamu belum berbuat apapun. Menyebabkan orang berbuat maksiat kepada Allah, laporannya ini tidak dihargai oleh iblis. Kamu belum melakukan apa-apa. Ana kerja alam bah, pajuh gaji buta, kata iblis. Kamu hanya mampu membuat manusia berbuat maksiat, itu bukan apa-apa. Hanya tugas-tugas biasa saja, tidak ada kejutan dan apresiasi, maka tidak akan mendapatkan award dari iblis. Ini kata iblis kepada tentara tersebut. Lalu berlanjutlah riwayatnya. Datang yang lain. Summa ya'tihi ahaduhum, kemudian datang seorang tentara yang lain, tentara iblis. Fayaqulu, ia melaporkan, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina ahli. Wahai baginda iblis, sahibul sumui, wahai baginda iblis, saya menggoda seorang manusia, selalu tetap bersama dengannya, tidak saya tinggalkan manusia itu sampai ia bercerai dari istrinya. Hatta faraqtu bainahu wa baina ahli, sampai saya ceraikan antara dia dan istrinya, saya pisahkan dia dari keluarganya. Fayaqulu, maka menjawablah iblis ini, na'am,
anta, hebat kamu. Fayudnihi minhu, maka disuruh mendekat. Du'ina betul. Iblis tidak mengapresiasi setan yang hanya mampu menggoda seorang manusia untuk tidak sholat. Iblis tidak mengapresiasi setan yang hanya mampu mengajak manusia untuk minum arak. Iblis tidak mengapresiasi setan yang mampu mengajak seorang pria berbuat zina. Iblis tidak mengapresiasi seorang yang mampu untuk mengajak orang lain terlibat dalam transaksi riba. Yang diapresiasi oleh iblis adalah tentaranya yang mampu merusak persatuan, memprovokasi suami dari istrinya, anak dari keluarganya, kelompok masyarakat dari masyarakat lainnya. Maka ini disebut dengan tahrish, provokasi. Terkait dengan provokasi ini, lihat pengantar yang sangat bagus oleh para ulama. Wala akhsaba li buzratit tahrish min udhunin samma'atin. Tidak ada tanah yang lebih subur untuk benih-benih provokasi min udhunin samma'ah dibandingkan telinga yang sangat sensitif. Tatalaqqafu kullama ya'tihi duna tarawin aw tathabbutin. Ia tangkap semua informasi tanpa meneliti dan tanpa memeriksa. Tidak ada tanah yang lebih subur untuk menanamkan benih provokasi kecuali pada telinga yang sensitif untuk mendengar segala sesuatu tanpa memeriksa dan tanpa meneliti. Fama kullu ma yu'lamu yuqalu. Maka tidaklah semua yang diketahui itu layak disampaikan. Tidak setiap yang kita tahu layak disampaikan. Wa ma kullu ma yuqalu yusaddaqu. Dan tidak pula setiap ucapan perlu dibenarkan. Walau lam yajid at-tahrishu adhanan saghiyah lahu. Kalaulah provokasi ini tidak menemukan satu buah telinga yang mendengar dengan baik ucapan-ucapannya, lama fataka bin nasi, maka sungguh manusia tidak akan berusak. Fa farraqa jama'atahum, maka terpecah belahlah kelompok mereka. Wa hamala ba'dhum ala ba'din fil adawati wal baghdha, lalu mengajak satu kelompok untuk memusuhi dan membenci sampai terjadi sengketa dengan kelompok yang lain. Ini yang terjadi sekarang. Maka kita bersedih ketika Rasulullah dulu menyatakan bahwa orang kafir, iblis dan setan sudah berputus asa agar bisa disembah di tanah Arab. Mereka berputus asa. Aisa iblisu an tu'bada fi jaziratil Arab. Iblis berputus asa untuk bisa disembah di tanah Arab. Maka ketika dia putus asa, dia berpaling kepada hal yang lain. Maka ia provokasi bangsa Arab agar saling berperang dengan sesama. Dan ternyata iblis berhasil. Hampir semua negeri Arab berperang dengan sesama. Ingat, bukan sebuah negara, tetapi sebuah bangsa. Arab itu sebuah bangsa. Mau Arab Saudi, mau Uni Emirat Arab, mau Irak, Kuwait, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, Sudan, semuanya itu Arab. Bahasa mereka satu, mereka bertutur dengan bahasa Arab. Anda bisa berangkat dari Sudan sampai ke Maroko, berkomunikasi dengan bahasa Arab. Anda bisa dari Afrika, Maroko, Sudan, Mesir, berangkat ke Arab Saudi. Anda bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Anda tidak perlu belajar bahasa yang lain. Satu bangsa, satu makanan, semua mereka makan gandum. Satu budaya, pakaiannya seragam, pakai baju kebaya. Apa yang terjadi? Mereka diprovokasi oleh iblis sehingga terpecah, saling bermusuhan. Dibuatlah kerajaan-kerajaan kecil. Arab Saudi hanya menjaga kepentingan Arab Saudi. Kemudian ada Yaman, Yaman menjaga kepentingan Yaman. Diadu domba Arab Saudi dengan Yaman. Mereka berperang. Arab dengan Arab. Iblis berputus asa bagaimana supaya dia bisa disembah di Arab. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan ada berhala di Arab untuk disembah. Tapi yang mungkin adalah memprovokasi bangsa Arab untuk berperang sama sendiri. Suriah bahkan satu negara berperang sama sendiri. Irak satu negara berperang sama sendiri. Dulu ketika aman-aman, Irak serang Kuwait.
Ketika sudah ribut, Irak berperang dengan Irak, yang Sunni berperang dengan yang Syiah. Ini kata Nabi, iblis provokasi orang Arab untuk berperang sesama mereka. Maka pertanyaannya, adakah kita mau menjadi bahagian dari korban provokasi iblis tersebut? Makanya di dalam Islam, kelompok yang selamat dari 73 itu kata Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu serangkaian, tidak bisa dipisah. Tapi sekarang kita memisah-misah. Ada yang Ahlus Sunnah tapi tidak Jamaah, ada yang Ahlul Jamaah tapi tidak Sunnah. Maka ada kelompok yang mengaku semuanya serba Sunnah. Kajian kami kajian Sunnah, bisnis kami bisnis Sunnah, jualan gado-gado Sunnah, jualan es krim Sunnah. Hanya kami yang Sunnah, yang lain Ahlul Bid'ah semuanya. Mereka peduli pada sunnah tetapi merusak jamaah. Maka kemanapun mereka datang selalu terjadi pertengkaran. Hanya mengklaim diri yang paling sunnah, tetapi dengan konsep versi mereka sendiri. Tidak pernah menerima kenyataan dari orang lain, hanya dalil versi mereka sendiri. Yang satu kelompok lagi sibuk membangun jamaah, mengabaikan hal-hal yang terkait sunnah. Berorganisasi, buat organisasi besar-besar, sholat berjamaah tidak penting. Yang penting kita bersekutu saja, berkelompok-kelompok. Dua-duanya ada cacat. Hebat di sana mereka amalkan sunnah, tetapi kemanapun mereka datang merusak jamaah. Hebat satu lagi, mereka berorganisasi, berkumpul, tetapi mereka tidak terlalu peduli pada aspek-aspek sunnah. Maka terkenalah identitasnya. Ketika kita melihat, mohon maaf mungkin dalam bahasa anekdot, saat kumpul orang-orang yang kita anggap alim, mungkin kalau kita di Indonesia ada dua kelompok besar, Muhammadiyah dengan NU. Melihat orang yang secara keilmuan luar biasa tampil di ruang-ruang publik, untuk mengetahui mereka itu NU atau Muhammadiyah, kira-kira apa identitas paling mudah? Coba perhatikan, merokok atau tidak? Mohon maaf dalam tanda kutip, kalau merokok berarti NU, kalau tidak merokok berarti Muhammadiyah. Mohon maaf. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah secara tegas menyatakan bahwa merokok itu haram. Muhammadiyah secara tegas menyatakan merokok itu haram. Majelis ulama memilah-milah, rokok itu haram untuk orang perempuan, untuk anak kecil. Adapun laki-laki dewasa tergantung kebutuhan. Dipilah-pilah hukum sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi masalah bagi kita. Tidak masalah bahwa Anda merokok, urusan Anda dengan Allah Ta'ala. Tapi yang jadi masalah ketika merokok Anda itu dipublikasi di hadapan orang, identitas Anda diketahui dari rokok. Maka saya sedih melihat kawan-kawan saya yang ustadz, yang alim-alim ini, rokok itu 2 bungkus di kantong depannya. Kenapa tidak disembunyikan dalam bungkusan yang lain? Agar tidak dikenal sebagai orang yang mengiklankan rokok. Okelah, kita katakan bahwa merokok tidak haram, itu hanya makruh saja. Tapi perbuatan makruh yang dilakukan oleh seorang panutan dan tokoh masyarakat itu menjadi perbuatan haram. Kenapa? Orang awam akan menjadikan praktek beliau itu sebagai dalih. Datang saya umpamanya membenci orang yang merokok, karena saya paling benci orang merokok. Makanya ada beberapa status saya di media sosial tentang rokok tersebut, dengan kalimat yang sangat-sangat halus. Dan ternyata di warung-warung kopi kita itu sangat akomodatif terhadap ahli hisab. Tidak ada tong sampah yang terhormat kecuali asbak rokok. Tong sampah yang lain di belakang, di bawah, tapi asbak rokok di atas meja. Luar biasa. Ini sudah tong sampah beracun lagi, tapi tempatnya di atas meja. Saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ahli hisab ini, merokok itu urusan Anda, tapi ketika Anda seorang panutan, maka Anda akan diikuti. Karena Anda lebih senior, ilmu Anda lebih tinggi, lalu datanglah saya membenci rokok ini, saya katakan enggak boleh merokok, merokok itu tidak baik. Atau lebih bahaya lagi, saya katakan merokok itu makruh. Atau lebih dahsyat lagi, saya katakan merokok itu haram. Maka orang awam yang terlanjur kepincut kepada rokok ini akan menggugat saya. Tengku, dah malim dan Abu Pulan. Saya tanya, kenapa? Medum Abu Pulan yang lebih malim ada ngepi rokok. Mereka jadikan itu sebagai dalil. Maka perbuatan seorang tokoh masyarakat, public figure, itu menjadi pembenaran untuk orang-orang yang mengikutinya. Maka nauzubillah, inilah kita terpecah sekarang. Tetapi Islam mempunyai sebuah rumusan. Ada waliyul amri, ada kepemimpinan.
Kepemimpinan itu bertanggung jawab untuk mempersatukan. Maka Nabi mengedepankan persatuan ini seburuk apapun pemimpinnya. Fa'alaikumus sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kewajiban kalian sebagai rakyat adalah as-sam'u, mendengarkan arahannya, wa ta'ah, dan mematuhi kehendaknya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak bangsa Ethiopia. Fa'alaikumus sam'u wa ta'ah. Tetapi dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila sudah mulai masuk dalam ruang berbuat maksiat kepada Khaliq. Maka ada kewenangan tersebut. Dari sekarang kita sudah hidup lama berdampingan di negeri ini antara NU dan Muhammadiyah. Sejarahnya sebelum negeri ini merdeka, dari tahun 1912 sudah ada NU, sudah ada Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih tua, sekitar 5-10 tahun. Saya kurang hafal tentang sejarahnya. Sekitar 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang. Pertanyaannya, bukankah kehadiran dua organisasi agama ini yang mempersatukan bangsa untuk melawan penjajah? Ada resolusi jihad, kita lawan penjajah. Setelah merdeka, organisasi ini tetap eksis. Lalu ada beberapa orang pemimpin di negeri ini yang berusaha untuk membubarkan NU dan Muhammadiyah. Ini anak yang durhaka ini. Anak ingin menceraikan ayah dan ibunya. Nggak berhasil. Tetap eksis NU dan Muhammadiyah. Tapi selama sejarah panjang tersebut kita tidak pernah melihat konflik di masyarakat. Sampai kita grebek-grebek masjid dan lain sebagainya. Kenapa? Muhammadiyah menjaga identitas masjidnya sendiri dengan masjid taqwa. Ada masjid taqwa di mana-mana, aman. Ada riak-riak kecil. Khilafiyah itu hanya di antara orang-orang awam saja yang tidak paham. Mereka hanya ributkan persoalan tarawih 8 dengan 20. Tapi tidak pernah ada orang NU grebek masjid taqwa, enggak ada orang masjid taqwa menggerebek masjid Jami'. Damai. Sampai sekarang kita hidup dalam keadaan damai. Di Aceh kita hidup dalam keadaan damai. Pertanyaannya, yang ribut-ribut itu kapan? Maka yakinlah, bukan karena NU dan Muhammadiyah. Ada orang-orang yang tahrish, yang memprovokasi, mengagitasi kita pada hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal sederhana. Diangkatlah kasus bahwa ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Sesuatu yang kita anggap sakral. Maka tadi dikatakan, tidak setiap yang kita ketahui itu patut disampaikan. Andai kata pun benar ayah dan ibu Nabi masuk neraka, lalu apa untungnya bagi kita membuat kajian ayah ibu Nabi masuk neraka? Apa untungnya bagi yang menyampaikan dan apa untungnya bagi yang mendengarkan? Untuk yang menyampaikan ada untungnya. Kenapa? Dia amalkan sebuah istilah khalif tu'raf, tampil bedalah maka Anda akan populer. Maka begitu kita sampaikan ayah dan ibu Nabi masuk neraka, video itu akan viral dan Anda akan diundang ceramah kemana-mana. Kenapa? Berani tampil beda dari komunitas yang lain. Tapi kita sedang membangkitkan emosi masyarakat. Jangankan Nabi, ayah dan ibu Nabi, ayah dan ibu kita yang sudah meninggal saja disampaikan oleh kawan kita. Kamu jangan sok-sok hebat, ayah dan ibu kamu masuk neraka. Ini apa dia? Apalagi Nabi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih utama terhadap orang-orang yang beriman dan istri-istrinya adalah ibu bagi kalian. Menyakiti Nabi mendatangkan murka dari Allah Ta'ala. Dan saya yakin sepakat orang menyatakan tidak ada yang lebih sakit daripada memvonis ayah dan ibu kita masuk neraka. Walaupun kita sangat yakin ayah dan ibu kita pelaku maksiat, tapi menyampaikan kemaksiatan mereka secara terbuka, Allah marah. Nabi sudah tunjukkan murka tersebut ketika baru saja menaklukkan Mekah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datanglah kelompok-kelompok orang Quraisy Mekah tersebut memeluk Islam. Tersisa 3 orang lagi yang belum masuk Islam. Yang pertama Wahsy yang menikam Hamzah dari belakang. Yang kedua dan yang ketiga Atbah dan Utaibah putra Abu Lahab. Dia merasa malu bertemu dengan Nabi mantan mertuanya.
Tapi kemudian disemangati oleh sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Muhammad tidak dendam. Datanglah demi Muhammad. Maka begitu Atbah dan Utaibah datang ke tempat Nabi, melihat Atbah dan Utaibah datang, sahabat-sahabat Nabi ini mulai riuh. Anak Abu Lahab kadru. Anak Abu Lahab kadru. Anak Abu Lahab sudah datang. Apa yang terjadi? Nabi tegur sahabat ini. La tasubbul amwat fatu'zi al-ahya. Jangan kalian caci maki orang yang sudah meninggal karena hanya menyebabkan sakit kepada orang yang masih hidup. Ini yang dicaci oleh sahabat Abu Lahab yang sudah positif masuk neraka, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Tapi Nabi larang, jangan kalian caci orang mati karena hanya akan menyebabkan sakit hati orang yang masih hidup. Lalu, tidakkah Nabi akan sakit hati ketika kita sebutkan ayah dan ibunya masuk neraka? Bayangkan, apa pentingnya menyampaikan informasi itu andai pun benar, apalagi tidak benar. Maka na'udzubillah, ini sebuah persoalan. Lalu kita buat pengajian hanya untuk menggugat tradisi yang tidak pernah ada larangannya. Sampai kemarin ada ustaz yang bersumpah-sumpah demi Allah, tidak ada Fatihah setelah solat. Pengajian setelah solat ada? Buka WA setelah solat ada? Maka ditantang, sedang terlibat diskusi panjang ini. Saya sedang melihat seberapa bodohnya saya sanggup melayani mereka. Ini ujian kebodohan. Karena bahkan Imam Syafi'i pun akan kalah berdebat dengan orang bodoh. Saya ingin melihat apakah saya lebih bodoh dari mereka. Makanya masih saya layani debat ini berkepanjangan. Silakan nanti ikuti di Facebook untuk mengiklankan Facebook kembali. Apa yang terjadi? Mereka tanya, kalau begitu apa dalil baca Fatihah setelah sholat? Saya bacakan ayat Al-Quran. Kan saya baca, nggak bisa baca di Facebook. Saya tuliskan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring, dan apabila kalian sudah merasakan aman, maka lanjutkanlah salat. Mereka bertanya, mana dalilnya baca Fatihah? Karena tidak tertulis di situ. Fa idza qadaitumus salata faqra'ul Fatihata. Apabila telah selesai salat maka bacalah Fatihah. Mereka mau dalil begitu. Fa idza qadaitumus salah faqra'ul Fatihah. Saya masukkan logika pemahami dalil. Oke. Anda belum menemukan Fatihah di situ? Oke. Saya bertanya. Fatihah itu zikir atau bukan? Zikir. Kalau Fatihah itu zikir, masuk dalam perintah umum, tapi Nabi tidak pernah melakukan. Pertanyaannya, ketika Anda menggugat orang melakukan sebuah amalan dan dianggap itu baik dengan sebuah dalil, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Andai kata perbuatan ini sungguh sahabat lebih dahulu melakukan. Pertanyaannya, ucapan itu pernahkah keluar dari Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in? Maka kita harus katakan, ucapan "lau kana khairan lasabaquna ilaihi" itulah bid'ah pula. Kita lupa berkaca dan bercermin. Maka saya katakan, saya sudah sanggup berikan dalil walaupun secara umum tentang boleh baca Fatihah setelah sholat. Anda yang melarang, coba tunjukkan satu dalil, mau khusus mau umum, silahkan, bahwa tidak boleh baca Fatihah setelah sholat. Nggak ada. Nggak perlu bersumpah-sumpah, karena sumpah itu hanya berlaku ketika pendapat kita dibantah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti diajukan oleh orang yang menuduh, sedangkan bantahan bila tidak ada, pakailah sumpah. Tiba-tiba pengajian begini harus bersumpah-sumpah untuk apa? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sayang sekali, kita memprovokasi masyarakat. Padahal mau baca Fatihah silahkan, nggak baca Fatihah silahkan. Menggugat orang baca untuk apa? Dakwah itu bukan untuk membid'ahkan perbuatan orang lain. Dakwah itu adalah untuk menjaga agar kita tidak terjerumus kepada bid'ah, bukan untuk membidah-bidahkan orang. Maka kalau kita angkat ini selalu setiap hari memprovokasi masyarakat, maka betapa di dalam masyarakat kita ada suami dan istri yang sudah bercerai hanya karena provokasi ini. Kenapa? Karena mungkin istrinya yang ikut pengajian,
Ditanamkan bahwa bekerja di bank itu dapat gaji haram, maka kalau gaji itu haram diberikan kepada anak dan istri, maka anak dan istri diseret ke dalam neraka. Pak Ustaz, suami saya kerja di bank, bagaimana? Suruh suamimu taubat. Pulanglah istrinya bilang, bang, tobat bang. Tobat apa? Abang kerja di bank, itu riba. Tobat. Kata suaminya, tapi kan pekerjaan saya bukan tanda tangan kredit. Saya bekerja di bank itu hanya untuk sapu-sapu lantai saja, menjaga keamanan. Ya pokoknya itu riba, keluar. Karena suaminya tidak punya potensi ekonomi yang lain, dia tidak mau. Kalau begitu ceraikan saya. Kalau ada ustadz yang pengajiannya menyebabkan suami istri yang damai menjadi bercerai, maka ini pengajian setan. Kalau sempat ustadz itu yang mengawini istri Anda, maka ustadz itu setan. Maka sekarang, na'udzubillah, entah benar entah tidak, tapi saya dapat informasi yang akurat. Ada ustadz buat pengajian, dia nikahi istri jamaahnya, suaminya buat pengakuan, saya belum ceraikan istri saya itu, tapi dinikahi. Maka kalau dia menikahi janda Anda wajar, tapi kalau menikahi istri Anda itu kurang ajar. Maka tujuan pengajian untuk menanamkan keyakinan bahwa apa yang kita amalkan mempunyai dasar. Satu. Yang kedua, tujuan pengajian, apabila kita sudah paham yang kita lakukan benar, membuka wawasan kenapa ada saudara kita yang berbeda pendapat, agar kita menerima. Karena fikih adalah pemahaman, bukan hafalan. Makanya saya buka wawasan mereka. Oke, Anda menuntut saya harus berikan dalil tentang baca Fatihah, tertulis fa idza qadaytumus sholata faqra'ul Fatihah. Maka saya bertanya, Anda sholat itu pakai niat atau tidak? Ya tentu saya berniat, karena tidak sah ibadat tanpa niat, katanya. Saya jebak dia dalam pertanyaan tersebut. Saya lanjutkan, kalau begitu tanyakan kepada guru-guru Anda, apa dalil niat dalam sholat? Cari satu ayat, idza qumtum lis-sholati fanwi. Kalau kalian berdiri untuk sholat, maka berniatlah, baik ayat ataupun hadis. Insya Allah sampai hari kiamat tidak akan ditemukan. Tapi mereka sepakat boleh berniat dalam sholat. Dalilnya apa? Satu-satunya hadis tentang niat adalah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Setiap orang, innamal a'malu, setiap amalan-amalan tersebut Allah berikan pahala berdasarkan kepada niat. Dari satu hadis ini masuklah niat pada setiap ruang ibadat. Orang yang sholat tidak sah sholat kecuali dengan niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Orang yang puasa tidak sah puasa kecuali dengan niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Orang yang haji dan umrahnya tidak sah kecuali dengan ada niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Anda berwudu, Anda mandi sunat, Anda mandi wajib, tidak berniat, tidak sah mandi dan wudu Anda. Kenapa? Karena dalilnya innamal a'malu binniyat. Dia terima hadis ini untuk hal yang lain, tapi dia tidak terima ayat Al-Quran tadi, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kenapa? Otak mereka dicuci. Tidak boleh terima pengajian kecuali dari kami. Tidak boleh ikut sholat berjamaah kecuali yang jadi imam kami. Kalau ada kelompok seperti ini, kita sedang membuka ruang bom waktu untuk masyarakat ini terpecah. Hanya kita yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Na'udzubillah. Maka inilah at-tahrish, provokasi. Maka hati-hati. Oleh karena itu kita sayangkan. Maka terkait dengan kisruh, mohon maaf yang terjadi di tetangga kita kemarin, saya tidak dalam posisi membenarkan dan menyalahkan, karena menurut saya dua-duanya salah. Salah yang mendemo. Kenapa? Karena ketika sholat itu dilaksanakan, mereka tetap duduk di sana. Padahal ada dua alternatif, ikut gabung sholat berjamaah atau silahkan keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi. Tapi mereka tetap duduk di hadapan orang yang sholat. Salah. Salah kelompok yang sholat. Kenapa? Kita sudah tahu ada orang-orang yang bermasalah, yang sedang aktual, sedang hot, berasap dan berapi. Dari sekian banyak pilihan guru dan ustadz yang tersedia di negeri ini, kenapa harus yang itu yang kita dahulukan? Salah.
Makanya karena dua-duanya salah, yang Aswaja salah, yang Wahabi salah, saya bawalah mazhab baru, Aswabi, semi Aswaja dan semi Wahabi, hanya untuk menyalah-nyalahkan yang lain saja. Yang benar cuma saya. Maka na'udzubillah. Kita ingin melihat masalah ini secara lurus, secara jujur, bukan ingin menghakimi. Maka seharusnya kita introspeksi. Makanya saya berharap kepada para pemimpin pemerintah, termasuk tadi sempat bertemu dengan wali kota. Kita apresiasi langkah wali kota. Tapi saya katakan kepada beliau, Pak Wali, hanya dengan mengganti kepengurusan masjid itu hanya menyelesaikan satu masalah. Punca masalah belum selesai. Kenapa? Punca masalah karena komunikasi yang tidak terbangun. Saya terus terang tidak kenal kelompok mereka satu orang pun. Banyak ustadz-ustadz lain yang saya berbeda pendapat, bahkan sampai meruncing. Hanya pendapat, tapi saat bertemu kami tetap jabat tangan, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Mungkin kalau orang melihatnya pasangan LGBT, bukan, karena memang itu disunahkan dalam agama. Tidaklah dua orang muslim bertemu dan saling berjabat tangan kecuali pasti dosa-dosa mereka itu akan berguguran. Berjabat tangan. Tapi saya dapat informasi A1 dari sumbernya. Kemarin saya hadir kenduri maulid, itu pun bid'ah menurut mereka. Nah, bertemu kawan ini, seorang ustadz. Saya tanya, Ustaz, Anda sering bertemu dengan kelompok ini? Beliau menyikapinya negatif. Kenapa Ustaz? Enggak. Saya dengar informasi dari kawan-kawan, Anda sering bertemu dengan mereka. Iya, karena tempat kerja saya di dekat-dekat dengan lokasi mereka. Saya dengan informasi bahwa mereka enggak mau berjabat tangan dengan Anda. Saya tidak mau dapat informasi dari pihak ketiga. Saya langsung ke sumbernya. Apa kata beliau? Benar Ustaz. Karena lokasi tempat saya bekerja dekat dengan mereka. Ketika berpapasan di jalan, saya ucapkan salam, mereka tidak jawab. Benar tidak, hanya beliau dan Allah yang tahu. Tapi saya dapat informasi dari beliau. Bila tidak, maka sungguh beliau sudah berbohong kepada saya. Dan pertanyaannya, apa perlunya beliau berbohong? Maka sampaikan kepada Pak Wali, Pak Wali, tolong jembatani kami agar bisa bertemu dan berkomunikasi. Kenapa? Karena kalau diajak berdebat, mereka nggak mau. Berlindung di balik hadis yang sahih, aku sediakan istana di bagian bawah surga untuk orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Oke, silahkan amalkan hadis itu, tapi jangan provokasi orang lain. Saya datang ke Masjid Al-Hidayah Prada, lalu saya tuding Anda, nyo yang di Masjid Al-Hidayah bid'ah mendom ya. Nyo tikalnya bid'ah na masa Nabi, nyo jumlahnya bid'ah enggak ada masa Nabi. Marahlah Anda. Ustaz, kalau Anda tuduh kami bid'ah, ayo kita duduk diskusi dulu. Oh, jangan. Saya tinggalkan debat walaupun saya benar. Ketika emosi orang sudah memuncak, kita pancing, lalu saat diajak untuk konfirmasi, kita lari. Kita pancing orang, kita provokasi untuk marah, ajak berkelahi. Ketika dia sudah buka baju ingin berkelahi, kita lari. Nyan bak pisang hidrau. Kalau Anda ingin berlindung di balik hadis ini, jangan provokasi orang lain. Silahkan amalkan ilmu Anda, tapi jangan salah-salahkan orang lain. Karena bila Anda menyerang orang lain, Anda harus siap untuk berdiskusi. Saya sampaikan kepada Pak Wali, mereka tidak mau berdebat. Tinggalkan debat, mereka tidak mau berdiskusi. Tinggalkan diskusi, maka satu kemungkinan, tolong fasilitasi kami untuk berkomunikasi. Sehari-hari kami tidak bertemu. Saya sejak dari 2005 berdakwah seputaran Banda Aceh. Ustadz-ustadz semua yang saya kenal saya sudah ketemu, walaupun mereka berbeda pendapat. Tapi kelompok ini satu orang pun saya tidak pernah berhadapan. Bukan berhadapan ingin berdebat, bahkan untuk interaksi sehari-hari berhadap-hadap muka. Hanya lihat dari jauh saja. Seolah-olah kami ada dinding yang membentengi. Seolah-olah mereka dari planet yang berbeda. Saya minta pada Pak Wali, tolong fasilitasi kami dengan cara-cara yang menarik. Ajaklah umrah bersama, tapi jangan lupa ajak saya katakan beliau. Ya, ajak umrah bersama. Kalau sudah umrah bersama 10 hari dalam perjalanan ke Mekah, ke Madinah, makan bersama satu meja, kalau bisa perlu tidur bersama satu ranjang berdua. LGBT lah betul. Kalau itu sudah terjadi, enggak mungkin dalam masa 10 hari kita akrab demikian, tiba-tiba pulang kemari berbeda pendapat kita kepalkan lengan. Tidak, kita akan berjabat tangan walaupun beda pendapat. Mudah-mudahan Pak Wali akan menyetujui, karena ada beberapa orang kawan dari DPRK juga telepon saya minta solusi. Saya berikan hal yang sama, termasuk Kanda Sabri Badruddin telepon saya berikan saran yang sama. Tolong fasilitasi, silakan pakai uang rakyat ini, APBK ini untuk jembatani. Pilihlah kami yang ekstrem ini untuk berangkat dari kedua belah pihak, jembatani.
Kalau sudah ada komunikasi, maka insya Allah tidak akan terlalu tajam lagi saat kita menuding orang lain. Kita tidak akan pakai telunjuk, kita akan pakai ibu jari. Ini masalahnya. Maka kalau hanya menyelesaikan satu masjid, nanti muncul di masjid yang lain. Grebek satu masjid, muncul di masjid yang lain. Secara tidak langsung, kita sedang membenarkan hasil survei yang menyatakan bahwa Aceh intoleran nomor 1. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita terus membiarkan provokasi-provokasi ini di tengah masyarakat. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita menjaga persatuan ini. Berbeda pendapat silahkan, selama tidak menyebabkan runtuhnya sebuah persatuan. Supaya persatuan tetap berkat, silahkan amalkan menurut keyakinan masing-masing, jangan menuding pihak lain salah. Kita kagum dalam hal ini, terlepas dari sepakat tidak sepakat, saya kagum kepada kawan-kawan dari jamaah tabligh. Mereka undang kita, mereka jemput kita, mereka datang ke tempat kita. Yang luar biasanya, begitu selesai sholat mereka duduk menjauh, zikir. Tapi kalau ada satu orang tampil di depan untuk pengajian, dari jauh mereka duduk merapat, kumpul di tengah-tengah. Beda dengan kita sedang duduk zikir. Begitu ada meja pengajian langsung menjauh dikit-dikit, maka menjadi sudut. Maka ini yang berbeda ya. Bukan kita menjauh untuk lari, tapi mencari lokasi strategis untuk mendengar. Ini yang kita kagum. Mereka tidak mau tahu siapapun ustadznya, asal ada yang menyampaikan pengajian, langsung mereka mendekat merapat. Ini keteladanan, akhlak. Mereka datang ke rumah-rumah tanpa bertanya Anda Golkar, Anda PDI, Anda P3, tanpa bertanya Anda Ahlus Sunnah, Anda Muhammadiyah, Anda Wahabi. Mereka ajak, ayo kita berjamaah. Oh tapi kita beda pendapat? Enggak, kita datang ibadat saja, kita berzikir saja hal-hal yang mungkin kita lakukan. Masalah ilmu beda-beda, cari guru masing-masing. Harusnya ini yang kita kedepankan. Izinkan jemaah pengajian Anda mengaji di tempat saya, oke silahkan. Tapi kami ada pengajian di tempat lain, silahkan. Tapi beda pendapat dengan Anda, ikuti. Tugas kita adalah mengaji, belajar. Benar tidak benar kembali kepada pendapat yang ditentukan oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan pendapat agama. Makanya ada yang namanya mazhabul hukama, mazhab para pemimpin. Diambil kearifan di sana sini lalu digabungkan. Makanya kenapa di Jakarta sekarang dengan segala kemacetannya berlaku salat jamak untuk orang-orang yang terjebak macet. Enggak ada dalam mazhab Syafi'i macet jamak, tapi diadopsi dari mazhab Imam Hambali. Ini yang menjadi catatan bagi kita. Maka kita berharap agar jangan sampai terulang lagi hal-hal demikian, karena hanya akan memperburuk citra kita orang Aceh sebagai negeri yang intoleran. Maka mari kita kedepankan toleransi, dan itu sangat diperlukan ketelitian panitia masjid, BKM masjid. Kalau ada ustadz-ustadz yang berpotensi memicu masalah, langsung stop. Saya kagum kepada almarhum Cutmat di Kampung Pineng. Setiap khatib dan penceramah yang beliau undang, beliau duduk di dalam ruang panitia memperhatikan khatib ini dan memperhatikan jemaah. Setelah selesai turun dari mimbar, beliau serap informasi dari jemaah. Bila tidak ada keresahan, beliau akan undang lagi. Tapi sealim apapun khatib dan penceramah ini, bila saat turun memicu masalah, beliau akan hubungi khatib ini. Mohon maaf Pak Ustaz, yang kemarin itu terakhir di masjid kami, dan mohon maaf ke depan tidak akan kami undang lagi. Maka masjid Darul Falah Kampung Pineng itu aman-aman saja. Jemaah datang dari berbagai tempat kecuali dari Cetkeun. Datang. Maka kalau kita ingin menciptakan kenyamanan, buka ruang untuk semua orang merasa disambut di dalam. Jangan buat pagar, hanya kelompok kami yang boleh masuk, yang lain tidak. Maka akan terjadi kisruh-kisruh seperti itu. Jadikan masjid menjadi fasilitator. Maka jangan kita tuduh orang yang mendemo masjid karena mereka ingin berkuasa, karena uang di masjid itu banyak. Kita lihat dulu masjid raya di demo, banyak tuduhan dan narasinya. Pandai nak kadang-kadang masjid raya lupeng, maka perlu kena berkuasa. Setelah masjid raya di demo, coba tunjukkan adakah seorang dari pendemo itu yang menjadi pengurus masjid raya? Tidak. Kenapa? Karena kawan-kawan ini bukan ingin menjadi panitia masjid raya. Mereka hanya ingin praktek ibadat di masjid raya itu menampung kelompok yang berbeda-beda. Untuk kalangan tradisional dari Dayak, bagi kami khutbah itu apabila tidak diulang, tidak bertemu mualatnya, maka tidak sah. Bukan perlu diulang, karena memang khutbah dua kali. Khutbah ini dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua memang diulang. Tetapi menurut keyakinan kawan-kawan Dayak, kalau khutbah pertama lalu tausiahnya panjang dalam bahasa selain bahasa Arab lebih dari kadar mualat,
Batal khutbah pertama, diulang lagi. Mereka hanya mau keyakinan bahwa saat mereka sholat di tempat itu sah. Nah, kenapa tidak kita ikuti yang ini? Yang lain juga sah. Tapi kalau kita ikuti standar yang di bawah, maka kawan-kawan tradisional dari daerah ini merasa tidak terfasilitasi. Dulu di Masjid Al-Ma'mur kita sholat tarawih 4-4-3. Nggak masalah ada pendapat dalam mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau 4-4-3, maka sungguh kita hanya membatasi pada mazhab Imam Hanafi. Yang mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak bisa ikut karena mereka berpedoman kepada sholatul laili masna-masna, sholat malam 2-2. Maka diganti menjadi sholat tarawih tetap 8 rakaat, witir 3 rakaat, tapi tarawih 2-2 rakaat. Maka yang 20 bisa sholat di sana, yang 8 bisa. Tapi hanya sampai 8 rakaat, enggak masalah, yang 20 lanjut di rumah. Tapi kalau 4-4-3, yang 20 tidak bisa masuk. Karena menurut mereka tidak sah sholat tarawih 4 rakaat sekali salam. Fasilitasi. Ribut kita khutbah Jumat, ada tongkat, gak ada tongkat. Tugas panitia masjid memfasilitasi. Taruh tongkat satu di depan. Ya, ada tongkat. Yang gak suka tongkat, jangan pegang. Bahin agar ini. Yang suka tongkat, ambil pegang. Yang jangan dibawa pulang. Nah, karena itu fasilitas masjid. Tugas masjid memfasilitasi agar semua orang merasa welcome, disambut di dalam masjid. Ini yang kita lupa selama ini, masjid menjadi ruang pemersatu. Yang terjadi selama ini adalah masjid menjadi ruang pemicu terjadinya konflik. Maka na'udzubillah, maka kearifan dari panitia masjid itu sangat dibutuhkan. Orang yang pengajiannya, ceramahnya mengagitasi, memprovokasi, kita harapkan untuk tidak diberikan ruang. Jangan berikan mimbar kepada orang yang merusak persatuan. Kehadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya. Pengajian saat azan itu bid'ah. Maka kita padakan dulu pengajian sampai di sini. Kita buka ruang diskusi karena diskusi saat azan bukan bid'ah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.